Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali, di Renungan Kristen, malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus, melimpah dalam hati, dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua, dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti, akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini, terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 22, ayat 37-40, yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, Tuhan Yesus menyimpulkan semua perintah, dan hukum di dalam Alkitab, dengan dua hal yang sangat mendasar, itulah perintah untuk mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, artinya, seluruhnya atau sepenuhnya. Sekarang bukan lagi saatnya kita hidup dengan setengah hati, atau setengah sadar secara rohani, tetapi dengan sungguh-sungguh, dan segenap hati untuk Tuhan. Mengasihi Tuhan, harus dimulai dengan segenap hati, karena hati adalah sumber kehidupan. Dari hati kitalah, terpancar seluruh kehidupan. Apakah kita sudah beribadah, dengan memiliki kerinduan dalam hati kita, atau hanya menjalankan sebuah kewajiban, dan kebiasaan sebagai orang beragama? Kita harus beribadah, menyembah, dan melayani Tuhan, dengan segenap hidup kita, dengan cara, milikilah kerinduan yang besar, setiap kali kita beribadah dan mencari Tuhan. Karena jika hati kita fokus kepada Tuhan, ketika kita beribadah dan menyembah Tuhan, maka semua beban dan permasalahan kita akan hilang. Kasihilah Tuhan dengan segenap hidup kita, maka seluruh kehidupan kita akan berubah. Dalam kitab Amsal pasal 4, ayat 23, menjelaskan, bahwa hati kita adalah sumber kehidupan, itu sebabnya, jagalah hati. Hati adalah roh manusia, dan di dalam hati kita, terdapat pikiran-pikiran. Dalam kitab 1 Samuel pasal 16, ayat 7, mengatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bagi Tuhan, hal yang sangat penting dan berharga dari hidup kita, adalah hati. Karena pada waktu Tuhan mencari, hal pertama yang Tuhan lihat, adalah hati, bukan skill, kemampuan, dan talenta kita. Alkitab menjelaskan, bahwa dari dalam hati seseorang, timbul segala pikiran yang jahat. Itulah sebabnya, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Seseorang jatuh ke dalam dosa, dan melakukan kejahatan, tidak terjadi seketika, tetapi hal itu dimulai dari dalam hatinya. Sebaliknya, jika hati seseorang itu baik, maka semua yang dilakukannya, adalah perbuatan yang baik. Apa yang terpancar dari diri kita, perbuatan maupun perkataan, berasal dari perbendaharaan hatinya.
Dalam kitab Injil Lukas pasal 24, ayat 38, menjelaskan bahwa dalam hati kita bisa timbul keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Dalam Injil Matius pasal 5, ayat 28, menjelaskan bahwa jika timbul keinginan dalam hati seseorang untuk melakukan dosa berzina, maka sesungguhnya orang itu telah berdosa dan jatuh dalam perzinahan. Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam tingkat kekudusan yang lebih lagi, hidup dalam kasih karunia, dan pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Bukan di depan mata, tetapi dimulai dari dalam hati kita. Berikut ini adalah bagaimana hati kita bisa diubahkan. Yang pertama, perkataan kita akan mengubahkan hati kita. Dalam kitab Roma pasal 10, ayat 9 dan 10, berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sama seperti keselamatan yang kita terima melalui perkataan dan percaya dalam hati, demikian pun cara kita mengubah hati kita, dimulai dengan mengucapkan firman Tuhan dengan mulut kita. Karena firman Tuhan yang dideklarasikan dan diucapkan dengan mulut kita akan mengubahkan hati kita. Firman yang diucapkan dan dideklarasikan bukan hanya dalam doa saja, tetapi juga ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Karena pujian dan penyembahan yang kita nyanyikan berasal dari firman Tuhan. Dan apa yang kita nyanyikan dan deklarasikan, hal itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Jika ucapan-ucapan dari mulut mengubahkan hati kita, maka kita juga harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Jangan ucapkan hal-hal yang buruk, ataupun kutuk kepada diri sendiri, ataupun kepada situasi kita, karena hal itu pun yang akan menimpa kita. Melalui ucapan yang jahat, hati orang pun bisa terluka. Perkatakanlah hal yang benar, dan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 14, ayat 1, berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita menang terhadap gelisah, khawatir, cemas, ketidakpastian, kebingungan, ataupun gejolak dalam hati kita, dengan percaya kepada Tuhan. Percaya saja, maka percepatan akan terjadi. Sesuatu yang dari Tuhan seringkali tidak dapat kita pikirkan dengan logika. Itu sebabnya, percaya saja, maka pikiran perasaan kita akan mendukung, karena Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk mengerjakannya. Apa yang kita percaya dan ucapkan sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan terjadi, sehingga tidak ada lagi kebimbangan di hati kita. Percaya itu dimulai ketika firman Tuhan diucapkan atau diperkatakan melalui mulut kita, maka firman itu akan mengubahkan hati kita. Yang ketiga, memiliki pikiran yang benar. Dalam kitab Filipi pasal 4, ayat 8, berbunyi demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, inilah pikiran yang Tuhan kehendaki. Namun jika pikiran-pikiran kita di luar dari kebenaran, maka kita harus mengoreksi diri kita. Pikiran kita tidak boleh dibiarkan melalang buana sendiri, karena jika kita biarkan, maka pikiran yang tidak benar itu akan berkembang, iblis akan masuk, sehingga kita akan jatuh ke dalam dosa. Pikiran kita harus punya filter atau penyaring, itulah firman Tuhan. Saudaraku, yang Tuhan kehendaki adalah hati kita yang mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, karena semua yang kita lakukan dimulai dari hati,
hasilnya akan berbeda, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.